Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi juma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat yang tiada terkira. Sekalipun manusia itu berusaha dengan segala kepintarannya menghitung nikmat Allah, maka niscaya tidak satu pun bisa berhasil menghitung semua nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Jangankan untuk alam semesta, untuk tubuh kita pun kita tidak bisa menghitungnya. Begitu besar dan maha besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Maka dari itu kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah, tidak lain dan tidak bukan, kita wajar dan patut sekali untuk beribadah kepada Allah. Salah satu wujud syukur kita kepada Allah. Pada masa sekarang ini begitu banyak ujian yang datang kepada umat Islam, kepada hamba Allah, kepada kita semuanya, terutama tentang masalah keimanan. Goncangan-goncangan datang, ujian keduniawian selalu bertubi-tubi, permasalahan di tengah masyarakat yang membuat kita terombang-ambing dengan segala bentuk tipu muslihat syaitan laknatullah alaihi. Maka dari itu perlu kita jadikan diri kita benteng yang paling teguh dan paling kokoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah benteng yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari itu? Yaitu Allah. Hanya Allah. Seperti yang dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 257 tadi. Allah berkata kepada kita, Allahu waliyul ladzina amanu. Jadikanlah pelindungmu hanya Allah. Pelindungmu hanya Allah dan pelindungmu hanya Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka kalau kita menjadikan Allah segala-galanya, dimulai dari Allah, ketika kita mulai sesuatu kerjakan karena Allah, dan ketika termasalahkan sesuatu permasalahan di dunia ini, maka kembalilah kepada Allah. Seorang mukmin yang baik menjadikan Allah walinya, menjadikan Allah pelindungnya, maka akan dia dapatkan yukhrijun hum minaz zulumati ilan nur. Apapun permasalahan kita, permisalan dalam Allah, tidak akan pernah selesaikan kecuali hanya kepada Allah. Allah keluarkan kita dari zulumat-zulumat, kegelapan-kegelapan, kerisauan, kegalauan permasalahan kita yang merasa berat bagi kita, yang kadang permasalahan itu tidak masuk di akal bagi kita. Tapi kalau menjadikan wali kita adalah Allah, maka Allah keluarkan kita dari kezulumat itu, dari kegelapan, dari masalah yang bertubi-tubi kepada an-nur. Yukhrijunahum minaz zulumati ilan nur, cahaya Allah. Dan kita pahami, orang-orang yang menjadikan selalu pelindungnya adalah Allah ini, maka tidak ada stres dalam dirinya. Tidak ada menjadikan dia menjadi orang yang tidak tahu menau, bahkan tidak tahu jalan persoalan. Ketika dia menghadapi permasalahan keluarganya, dia bawa dirinya kepada Allah. Jangankan untuk masalah masyarakat, masalah suami istri, kalau tidak diikutkan Allah dalam kehidupan kita, maka banyak bertubi-tubi masalah. Kerukunan dalam rumah tangga tidak kita temui. Ujian berumah tangga itu sangat berat. Mulai dari hal yang kecil, kesepahaman, bahkan fikrah, pola pikir, apabila tidak dibentengi dengan iman kepada Allah, maka tumbanglah rumah tangga itu. Berapa banyak kita lihat rumah tangga, keluarga-keluarga Islam tumbang hanya hitungan tahun, hanya hitungan bulan, bahkan hitungan hari, sangat cepat berpisah dari kasih sayangnya sesama keluarganya. Berapa banyak juga kita lihat
yang sudah bertahun-tahun bahkan sudah tua dalam umur pernikahannya, tetapi apa yang terjadi? Detik-detik habis sisa masa umurnya dia bercerai dengan istri atau suaminya. Sangat naif sekali. Ini apa yang terjadi? Persoalan pertama adalah tidak membawakan Allah dalam kehidupan rumah tangganya. Begitu juga di tengah masyarakat. Kita tidak membawakan diri kita ke masyarakat dengan Allah. Maka apa yang terjadi? Maka kita menjadikan diri kita menjadi orang yang berhasil. Seakan-akan kitalah yang telah berbuat untuk masyarakat. Kita lupa. Sehingga orang-orang yang sekitar kita yang menjadikan kita ditundukkan dan menjadi masyarakat itu berlaku dan menyembah, atau istilahnya kita dihormati oleh manusia lainnya, itu semua kehendak Allah. Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Maka ketika hati manusia itu dibolak-balikkan oleh Allah, ketika dia taat, maka Allah lah yang menjadikan mereka taat kepada kita. Dan ketika mereka ingkar, maka Allah lah yang menjadikan mereka tidak patuh lagi kepada kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Allah segala-galanya. Begitu juga dalam pekerjaan. Apabila kita sudah masuk dunia pekerjaan, di situ ada karir, di situ ada jabatan, di situ ada keuangan, di situ ada harta, kekuasaan. Semata-mata kita diberi semua itu oleh Allah adalah karena Allah, bukan karena sekedar kehebatan kita, kerja keras kita, keringat kita. Maka sebenarnya itu semuanya karena Allah. Menjadikan kita seperti yang dulunya tidak ada apa-apanya, itu semua adalah Allah. Maka perlu kita pahami, Allah yang menjadikan kita seperti ini. Para pemirsa yang budiman, bagaimana sekiranya bagi kita yang tidak menjadikan Allah pelindungnya? Siapakah orang-orang seperti ini? Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah 257 tadi, Allahu wallazina amanu yukhrijum minaz zulumati ilan nur. Orang beriman menjadikan walinya adalah Allah. Tetapi orang-orang yang kufur, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kufur kepada iman Allah, tidak tahu semuanya datang dari Allah, dia berasal dari Allah, akhirnya kembali kepada Allah, maka dia akan dikeluarkan, yukhrijunahu minaz nur ila zulumat. Tanpa dia sadari, kadang dia dikeluarkan oleh Allah dari keimanannya, diberikan noktah-noktah hitam di dalam kalbunya. Semakin lama semakin hitam, dan hitam, sehingga kebenaran tidak bisa diterima lagi dalam hatinya, karena dia merasa dirinya adalah orang yang paling benar. Para pemirsa yang dirahmati Allah, maka kalau terjadi seperti ini, alangkah nestapa hidup kita, alangkah celakanya diri kita. Hidup di dunia celaka, tidak dapat ridho Allah, hidup di akhirat diazab oleh Allah dengan azab yang kekal abadi. Lantas bagaimana kriteria orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini yang jauh dari Allah sehingga dihancurkan Allah dengan sangat bertubi-tubi? Adapun orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang meletakkan cintanya kepada dunia lebih tinggi cintanya kepada Allah. Dia gila dengan harta, hubbud dunya. Dia cinta kepada dunia. Dia cinta kepada anak istrinya pun bisa menjadikan dia jauh pada Allah. Kesyirikan yang tersembunyi bisa hadir dalam dirinya. Ujub, merasa bangga dengan diri sendiri. Dan ria, suka pamer. Setiap amalan yang dikerjakannya, dia mengatakan kepada semua orang bahwa akulah yang berbuat, akulah yang melaksanakan, akulah yang melakukan. Maka sesungguhnya itulah merupakan salah satu kesyirikan yang dilakukannya. Maka dari itu jauhilah rasa kesyirikan ini yang membuat kita akan menghitamkan hati kita sendiri. Allah lah yang telah membuat kita begini. Allah yang berrezeki, Allah berikan kesempatan, kelapangan bagi kita untuk menempuh apa yang kita cita-citakan. Maka karena itu, satu hal yang perlu kita tanamkan, semakin kita mendapatkan peluang, kesempatan, kemewahan oleh Allah, maka sesungguhnya semakin dekatlah kita kepada Allah. Para pemirsa yang budiman, hati-hati dengan taghut, hati-hati dengan setan, hati-hati dengan apa yang menjauhkan cinta kita kepada Allah. Maka sungguhnya kalau kita melakukan hal seperti itu, ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kalau kita melakukan perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah, kita menjauhkan diri kepada Allah, syirik kepada Allah, maka ashabun nar, kita menjadi penduduk neraka, hum fiha khalidun, yang kekal selama-lamanya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Al-haqqu min rabbik fala takuna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.